Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Gear terbaru 2024 tipe standar warna merah putih yang baru saja dirilis oleh Yamaha beberapa waktu yang lalu. Jadi resmi ya, Yamaha menghadirkan warna terbaru untuk Yamaha Gear 125 di tahun 2024 ini. Memang kalau soal warna, Yamaha itu nggak pelit-pelit ya, dalam satu tahun bisa memberikan penyegaran warna 2-3 kali. Jadi sering sekali kita melihat perubahan warna atau pembaruan warna di Yamaha Gear dan Matic Yamaha lainnya. Ini salah satu warna terbaru dari Yamaha Gear versi 2024 di tipe standar. Ini baru banget turun unitnya ya, warna merah putih. Dan untuk harganya di 18.505.000 OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna full merah ya, merahnya glossy. Kemudian di bagian tengahnya ada stripping tulisan Yamaha warna putih dan ada emblem Blue Core di sisi sebelah kiri. Ini salah satu fitur unggulan dari Yamaha Gear 125. Nah, di bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna silver ya. Silver seperti ini, tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri yang pemakaiannya mudah dan praktis. Jadi dia berupa tombol. Pemakaiannya cukup kita tarik seperti ini, kemudian kita tekan. Nah, ini posisi remnya sudah terkunci. Kemudian untuk membukanya juga sangat mudah, cukup kita tekan lebih dalam, dia akan otomatis terbuka. Nah, lanjut kita ke bagian bodi depannya. Nah, untuk bagian dasi depannya di sini menggunakan warna hitam, bahan plastik kasar ya. Nah, seperti ini, doff ya, teksturnya seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian depan dasinya, di sini terdapat dudukan plat nomor menggunakan bahan besi ya. Nah, di bagian sampingnya dipadukan dengan warna putih, putihnya juga glossy, jadi di versi standar warnanya glossy ya. Putih glossy, kemudian ada stripping yang sporty dan sangat fresh di sini. Jadi ada paduan warna Tosca, warna biru, merah dan garis-garis abu-abu, ada garis hitam dan tulisan Gear di bagian atas warna hitam. Kemudian ada garis-garis merah lagi di bagian bawahnya. Jadi memang strippingnya ini terlihat sangat segar ya. Nah, kemudian di bagian tengahnya diberikan logo Yamaha 3D. Nah, kemudian di area tengah ini pemisah antara bagian warna putih dan warna hitamnya. Jadi di bagian warna hitam ini menggunakan bahan plastik kasar ya, full dari bagian atas hingga ke bagian undercoolnya. Ini plastik kasar semua. Nah, di bagian plastik kasarnya di sini juga ada motif garis-garis yang menambah kesannya semakin sporty ya, jadi tidak polos. Kemudian di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah LED. Nah, desainnya melengkung ya, membentuk huruf U. Reflektornya warnanya smoke, jadi tampilannya terkesan elegan. Nah, seperti ini semu, kemudian dia ada tambahan turun ke bawah seperti ini. Nah, jadi desainnya U, kemudian ada tambahan ke bawah. Kanan kirinya menggunakan bahan plastik kasar. Kemudian untuk sennya posisinya ada di bagian fairingnya ya. Nah, jadi DNA-nya mirip dengan yang digunakan di NMAX dan Aerox. Posisi sennya ada di fairing. Namun untuk sennya sendiri masih menggunakan bohlam biasa. Nah, lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk fender depannya di sini juga merah glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensi depan teleskopik. Untuk shocknya di sini tabungnya dicat menggunakan warna hitam doff. Velgnya menggunakan velg Mio ya, jadi velg Legend yang tetap masih digunakan di Yamaha Gear hingga versi 2024 ini. Jadi tidak ada perubahan desain velg. Untuk warnanya hitam glossy, dia menggunakan 5 palang dengan tampilan yang simple. Nah, ban depannya menggunakan ukuran 80/80, ringnya 14, sudah tubeless, mereknya IRC. Kemudian untuk sensor kecepatan dia masih menggunakan model kabel ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ke bagian pengereman. Untuk bagian pengereman depan tentunya sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave. Jika kita lihat di bagian discnya ini juga menggunakan disc dari Yamaha Mio ya. Ini tampilannya sangat persis dengan Yamaha Mio. Kemudian untuk kalipernya di sini menggunakan satu piston. Nah, di bagian dek depannya plastik kasar full warna hitam dengan beberapa kisi-kisi di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, kurang lebih tampilannya dari bagian depan seperti ini dari Yamaha Gear 125 2024 tipe standar warna merah putih. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya di sini full analog ya. Jadi belum ada digital sama sekali. Baik itu di bagian kecepatan, odo hingga ke indikator bahan bakarnya. Nah, masih full analog. Kemudian ada logo Yamaha di bagian bawah 3D. Di bagian atas ada beberapa indikator seperti sen kanan kiri, lampu jarak jauh, kemudian ada engine check dan ada ECO ya di bagian sebelah kiri. Kemudian di bagian batok belakangnya di sini full
hitam, bahannya plastik kasar, ada tekstur bintik-bintik di bagian tengah, sisanya polos kanan kiri. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri untuk tombol-tombolnya ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Kemudian di sisi sebelah kanannya di sini ada starter dan hazard ya, namun belum ada triple S di versi standar ya. Triple S hanya ada di versi tertingginya, yaitu di versi S-nya. Kemudian kita turun ke area dashboardnya. Di bagian dashboard sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang cukup luas dan cukup dalam di sini. Kemudian ada fitur power charging atau power outlet, namun belum tipe USB ya, jadi masih butuh beli adaptor tambahan buat ngecas. Kemudian di bagian sebelah kanan keamanan ya. Nah, di versi standar ini masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum ada alarm dan answer back. Tapi di versi S-nya sudah ada answer back ya. Nah, seperti ini penampilannya. Kemudian di sini juga ada seat opener untuk membuka joknya ya. Jadi kita tidak perlu colok anak kunci ke belakang. Cukup kita putar ke sebelah kiri, joknya akan otomatis terbuka. Kemudian di bagian tengah ada hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi dia desainnya terlipat seperti ini jika tidak digunakan. Nah, di bagian dek depan full plastik kasar hingga ke bagian step floor dan dek belakangnya. Ini full plastik kasar semua ya. Nah, di bagian step floornya ini cukup luas. Baik itu jarak antara kanan ke kiri maupun depan ke belakang. Ini menurut saya sudah cukup ya. Nah, di sini juga ada tekstur anti slip supaya tidak licin ketika kalian injak ya. Nah, di bagian tengah di sini terdapat tulisan Sport Utility. Nah, untuk bagian step floornya ini desainnya naik ke atas, jadi mirip sekali dengan Mio ya. Dengan Mio Smile itu mirip sekali karena dia punya step floor yang naik. Ini fungsinya untuk pijakan anak-anak. Biasanya anak kecil itu kakinya tidak sampai ke step utama, jadi disediakan ini dia bisa berpijak di bagian step floor atas ini ya. Nah, untuk step belakangnya di sini menggunakan model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, kemudian di bagian atasnya di sini juga ada tambahan plastik kasar bertuliskan multi purpose ya. Nah, ada tekstur garis-garis juga. Untuk plastik kasarnya ditarik hingga ke bagian ujung bodi belakangnya. Nah, naik seperti ini. Nah, di bagian bodi belakang full merah ya, merahnya glossy sekali lagi. Di sini strippingnya cukup rame ya, terlihat fresh dan sporty. Jadi ada paduan warna putih, warna Tosca, kemudian warna biru, garis-garis putih. Jadi di sini sambungan dari strippingnya ada di bagian fairing ya. Jadi jika kita lihat di bagian fairing, ini dia tulisannya GE, kemudian di bagian belakangnya AR. Jadi tulisan gear yang nyambung ke belakang. Ini keren sih ya. Ada tulisan 125, kemudian ada tulisan 125. Di bagian belakang ada tulisan gear warna putih dan Mio kecil. Jadi Yamaha gear ini adalah Mio. Jadi Mio gear ya. Mio-nya kecil, gearnya besar warna putih. Full stripping. Ada garis warna Tosca ditarik ke belakang. Kemudian lanjut ke bagian stop lampnya. Untuk stop lampnya dia masih bohlam biasa, jadi belum LED. Dibalut dengan mika berwarna merah, sennya juga masih bohlam. Untuk mikanya ada tekstur garis-garis ya. Desainnya dia lancipnya ke bawah, jadi bukan ke atas. Jadi mirip dengan NMAX generasi pertama ya. Di bagian atasnya ada bahan plastik kasar full di bagian atasnya sini warna hitam. Kemudian di bagian bawah sekali lagi plastik kasar hingga ke bagian fender ya. Fendernya lebar dan cukup panjang. Ada mata kucing di bagian atas. Untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas ini ya. Jadi tidak ada lampu yang nongol keluar. Kemudian kita naik di bagian behelnya, tampilannya simple, dicat menggunakan warna hitam glossy. Kemudian untuk joknya cukup lebar ya, cukup lebar dan cukup panjang. Warnanya full hitam simple dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Bahannya empuk banget ya. Yamaha selalu menghadirkan jok yang busanya itu empuk-empuk banget, enak banget ya. Nah, ketika kita buka di dalam joknya ada bagasi. Ini bagasinya tidak terlalu lebar dia ya. Sebenarnya cukup luas tapi tidak terlalu dalam karena ada aki ya. Jadi ada aki di dalam bagasinya. Jadi posisi akinya tidak ada di step floor melainkan dia ada di bagasi sehingga dia tidak bisa menghadirkan bagasi yang dalam karena ada aki di sini. Kemudian di bagian belakangnya dibagi dengan tangki dengan kapasitas 4,2 liter. Sudah cukup ya. Kemudian dibalut dengan cover ya, plastik di bagian luar dan ada pembuangan bahan bakar ya di sisi sebelah kiri. Ketika kalian mengisi bahan bakar kepenuhan ini bisa dibuang ya ke sisi sebelah kiri. Nah, lanjut ke bagian mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi mesinnya ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Sudah dibekali dengan teknologi Blue Core ya. Nah, kemudian masih tersedia fitur Kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak kita temukan di motor-motor zaman sekarang. Di Yamaha Gear masih ada.
Nah, di bagian CVT dan filter udara di sini full hitam. Nah, tampilannya seperti ini. Cukup robotik ya. Ada beberapa lekukan-lekukan dan garis-garis yang sangat tegas. Ada tulisan Yamaha. Kemudian untuk kaki-kaki belakangnya suspensinya single shock. Posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Pengereman masih tromol, sekali lagi velgnya hitam. Ban belakang 100/70, ringnya 14, sudah tubeless merek IRC. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Nah, tampilan dari cover kipasnya seperti ini. Nah, jadi desainnya bulat, ada beberapa kisi-kisi di bagian tengahnya, dan dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Jadi turun ke bawah ya covernya. Kemudian knalpotnya full hitam dari bagian leheran hingga ke silencernya, tidak ada end cap di bagian ujung. Ada cover muffler dengan tampilan yang simple, full hitam, bahan plastik kasar juga. Nah, di area tengah di sini tidak ada hager ya. Hanya ada karet penahan lumpur. Dia desainnya full ya, ditarik dari bagian atas ke bawah sehingga dia bisa melindungi throttle bodinya secara sempurna. Nah, ini lumpur tidak akan bisa masuk ke area throttle body ya, karena full covernya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dari bagian belakang sisi sebelah kanan. Full dari bagian belakangnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian di area dashboard dan kokpitnya. Sekarang kita lihat full dari bagian sisi sebelah kiri depannya. Untuk Yamaha Gear 125 terbaru 2024. Warna terbaru yang baru saja dihadirkan oleh Yamaha ya, warna merah putih. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.